Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, masih di program yang sama, yaitu menceritakan kembali isi cerita daripada buku yang telah kami tulis, True Story Muhammad Hadi Asghar. Sampailah kita pada bab yang sebelumnya tentang bagaimana kami mengawasi, mengontrol, dan melakukan cek yang rutin kepada Ananda Muhammad Hadi di dalam mengontrol kondisi jantungnya. Dan sekarang kami menyelipkan satu bab tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada bab ini kami beri judul, Didiklah Anakmu dengan 3 perkara. Beberapa kisah di balik kehidupan Ananda Muhammad Hadi telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya. Sekarang kami akan mulai berbagi kisah tentang pola pendidikan yang kami terapkan kepada Ananda. Setiap orang tua pasti memiliki harapan yang besar untuk melihat putra-putrinya tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi kami, tujuan utama mendidik anak adalah menciptakan seorang anak yang beradab, berakhlak, serta berbudi pekerti yang baik. Namun sebelum semua itu terwujud, ada jalan panjang yang harus dilalui mereka, para orang tua, untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Sebelumnya, perlu kami tekankan di sini bahwasanya kami hanya sekadar berbagi kepada para pendengar tentang metode-metode atau sedikit metode yang kami gunakan di dalam mendidik Ananda. Tentu, kami bukanlah orang tua yang sempurna. Masih sangat banyak kekurangan yang ada pada kami. Tapi kami terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Dan inilah sedikit yang dapat kami bagikan kepada para pendengar tentang pendidikan bagi Ananda. Kini Ananda telah berusia 2 tahun. Pada usia ini, sang anak akan menjadi seorang peniru yang sangat baik. Setiap saat, matanya akan mengamati, telinganya akan mendengar, dan pikirannya akan mencerna apa yang dilihat dan didengar. Maka dari itu, masa ini menjadi masa yang sangat penting bagi orang tua untuk memperlihatkan serta memperdengarkan hal-hal yang positif bagi Ananda. Disinilah orang tua dapat menentukan kemana arah pendidikan bagi sang anak. Bagi kami, pendidikan terbaik adalah pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Pertama, cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, membaca dan mempelajari Al-Quran. Berkaca kepada sabda Nabi di atas, kami memilih prioritas utama pendidikan anak kami adalah menanamkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya untuk mewujudkan kecintaan tersebut, jalan utamanya tidak ada jalan lain kecuali mengenalkan Ananda pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ungkapan yang sering disampaikan dan mungkin sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Kami mulai mencoba mengenalkan Ananda kepada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia ini proses pengenalan bisa dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya melalui cerita, mempertontonkan secara visual kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melalui seni musik yang bermuatan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara mulai kami coba terapkan pada Ananda. Mulai dari bercerita yang kami lakukan di waktu sebelum tidur. Kami biasanya ketika Ananda akan tidur, kami sedikit bercerita dan menyinggung terus setiap harinya kami perdengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dengan pengenalan doa-doa harian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hingga penerapan adab dan sunnah Rasulullah SAW.
Ibu dari Ananda akan bercerita kisah tentang Rasulullah SAW ketika menemani Ananda tidur di malam hari. Meskipun anak di usia tersebut belum benar-benar memahami isi cerita, namun minimal dengan mendengar kisah Rasulullah SAW, Ananda akan sering mendengarkan nama Rasulullah SAW. Kemudian kami mulai mengajarkan kepada Ananda doa-doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Mulai dari doa mau makan, doa mau tidur, doa ketika akan berpergian, dan lain sebagainya. Satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, satu hal yang menarik yang kami dapatkan dari ibunda kami, atau ibu mertua kami, istri dari Habib Syekh, yang juga merupakan nenek dari Ananda Muhammad tadi. Ketika anaknya yang paling kecil, saya melihat anaknya yang paling kecil yang bernama Toha membaca doa sebelum tidur, saya melihat beliau menambahkan doa dengan ucapan, "Ya Allah, kami ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW." Jadi ketika membaca doa akan tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ditambahkan lagi, "Ya Allah, kami ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW." Ketika kami melihat itu, kami mendengar apa yang diterapkan oleh nenek daripada Ananda pada saat itu, kami pun belajar dari beliau dan mencoba menerapkannya pada Ananda. Sebab doa semacam ini akan membuat sang anak teringat dan mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terbiasa mengucapkannya sebelum tidur, doa itu terus dibaca Ananda hingga saat ini. Awalnya mungkin bahkan Ananda belum memahami keinginan untuk bertemu Rasulullah SAW. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan dia akan mulai memahaminya. Selain itu, kami juga mulai mengajarkan penerapan adab dan sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari adab makan, adab berpakaian, adab masuk keluar kamar mandi, adab tidur, dan lain sebagainya. Poin penting dalam mengajarkan penerapan adab adalah pengenalan untuk mencontohkan segala sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Contohnya ketika akan mengajarkan makan, menggunakan tangan kanan. Jadi ketika kita akan menyampaikan atau memberikan message atau pesan kepada anak-anak kita bahwa kita makan menggunakan tangan kanan, kami mencoba menghindari kata-kata jangan menggunakan tangan kiri. Tapi kami mengatakan kepadanya, "Nak, Rasulullah itu makan menggunakan tangan kanan." Jadi mohon maaf mungkin bisa jadi kami juga salah, tetapi memang terkadang kami menilai bahwa tangan kiri ini contoh kecil saja. Ketika kita mengatakan tangan kiri itu tangan yang jelek, sedangkan tangan kanan dianggap sebagai tangan yang baik. Ini kami tidak kami terapkan kepada anak-anak kami, tapi yang kami terapkan, yang kami sampaikan kepada mereka, nah beginilah cara Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau makan menggunakan tangan kanan, sehingga kami menghindari kata-kata jangan dan lain sebagainya. Dengan kalimat semacam ini, Ananda mulai berusaha untuk sedikit demi sedikit mengikuti Rasulullah SAW dari apa yang dia dengar. Tentunya semua hal di atas harus didukung dengan sikap orang tua. Orang tua harus memberikan contoh sebagaimana yang diajarkan pada sang anak. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu pada anak, namun justru sikap kita bertentangan dengan apa yang diajarkan. Maka apa yang kita sampaikan tidak akan pernah sampai kepada sang anak bila kita tidak menerapkan sebagaimana yang kita ajarkan kepada mereka. Hal ini akan dilihat oleh sang anak, dan mereka akan meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan kami sebagai orang tua hingga saat ini, kami terus belajar untuk memberikan contoh yang baik pada anak-anak kami. Sekali lagi kami sampaikan bahwa intinya pada bab ini kami ingin menekankan tentang bagaimana pentingnya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasul mengatakan, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Poin yang pertama adalah kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengenal kebaikan, maka dia akan mengenal segala sesuatu yang akan membawanya di dalam kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Intinya,
di atas segalanya, yang utama terutama di anak usia dini, hal pokok yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah bagaimana mereka dapat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sekali lagi kami mohon maaf bila mungkin ada yang salah daripada apa yang kami sampaikan. Namun pada bagian ini kami hanya ingin menyisipkan atau berbagi tentang bagaimana metode atau pola yang kami terapkan kepada Ananda. Dan kami, sekali lagi kami sadar bahwasanya kami sangat memiliki banyak keterbatasan dan sangat memiliki banyak kekurangan. Doakan semoga kami dapat menjadi orang tua yang baik, dan insya Allah kita pun berharap bahwa kita menjadi orang tua yang dapat mendidik dan mengarahkan anak-anak kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian pada episode kali ini. Insya Allah kita akan sambung di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.